bertemu kembali dalam pembelajaran komputer. Saya Mujian. Kesempatan ini adalah pembelajaran komputerisasi akuntansi 1. Oke. Lebih banyak ke Excel ya. Oke. Pada awal ini saya akan memperkenalkan yang tentu mestinya sudah bisa membuka semua ini mestinya. Adalah membuka Excel dan pengenalan dasar mengenai isi dari Excel. Baik, ini sudah masuk ke Excel ya. Jadi Anda membuka mungkin melalui Microsoft atau apa ya? Ya bukannya ada start program, mungkin cari Excel ya. Kalau susah nemukan itu mungkin bertanya teman ya. Kalau punya saya kan mungkin seperti tadi saya katakan di materi yang lain bisa jadi berbeda ya. Oke, perbedaan itu susah ya, karena yang satu ada XP dan seterusnya itu tempatnya beda, maka saya langsung tunjukkan. Excel saya pun mungkin berbeda dengan Excel Anda jika Anda pakai mungkin Excel berapa ya, ada yang saat ini beredar mungkin 2010 gitu ya. Kalau 2007 itu udah lama ya sebenarnya ya, tapi ya masih ada yang pakai di komputer ya. Kalau ini dari Office versi apa ya 365 istilahnya di situ ya, Office 365, sehingga formatnya ya seperti ini. Oke, saya akan membuka apa itu halaman baru atau sheet baru ya, worksheet ya, workbook namanya ya. Oke, saya buka double ya. Nah, ini sudah tampil halaman Excel ya. Saya perkecil screen dulu ya biar nampak ini ya. Oke, positnya. Baik, yang pertama dikenali adalah cara menyimpan ya. Kalau membuka mungkin bisa dari apa itu explore-nya di double klik ya. Tapi kalau itu kalau office-nya tidak crash ya. Kalau crash ya mungkin masuk ke tempat yang berbeda ya. Ya kalau tidak bisa di double klik harus file open ya. Nah, ini caranya sudah berbeda ya. Nah, untuk menyimpan apa yang sebelumnya dipelajari adalah di dalam folder masing-masing ya. Nah, Anda bisa menyimpan juga di sini. Kalau punya saya seperti ini, kalau punya Anda mungkin file keluar save ya di situ ya. Intinya file save saya tulis ya. File kemudian save ya. Jadi menyimpannya adalah file save. Yang harus diperhatikan adalah folder tempat menyimpan, kemudian nama file yang ditentukan. Nah, ini menjadi catatan. Jadi kalau diminta di folder tempat Anda latihan itu ya sudah disiapkan. Nah, disimpan di situ. Kemudian nama file kalau ditentukan juga harus disimpan sesuai dengan nama file yang ditentukan. Misalnya pada kesempatan ini kita akan menyimpan sebagai misalnya kompak 1 dasar ya, plus nama Anda ya. Nah, nama Anda saya tulis nama Anda ya. Nama Anda mungkin Anton di situ atau mungkin Dita, apapun ya. Dibiasakan formatnya paling tidak ada seperti itu. Baik, kita coba file. Kalau saya save-nya ada di sini. Kalau save as dulu mungkin ganti nama bisa di situ ya. Jadi ada save. Agak berbeda ya di sini dengan tempat Anda, tapi saya akan browse semoga sama. Nah, kalau ini sama ya, mirip ya, dengan apa Office versi sebelumnya. Nah, saya cari tadi ada di drive. Ya, oke. Saya simpan di file yang tadi aja ya. Yang di latihan sebelumnya itu sudah Anda membuat folder ya. Kuliah kompak misalnya kompak 1A,
Di situ ada pertemuan satu Excel data. Ini pakai double klik ya. Double klik itu tik-tik gitu ya. Kalau tik itu kan satu kali klik ya. Lalu double klik itu arahkan mouse dulu. Nah, ini belajar mengarahkan mouse. Kalau sudah diarahkan double klik, tik-tik. Ya, saya sambil tik-tik ya. Nggak kelihatan ya tiknya. Nah, apa tadi ya? Kompak satu dasar saya namanya pakai Agus saja ya, ya karena saya Agustinus Mujilan ya. Tapi di dalam database itu biasanya hanya Mujilan saja. Tapi ya ada yang banyak yang panggil Agus juga ya. Dua-duanya oke lah ya. Kemudian Anda save. Nah, hati-hati ya. Lihat foldernya sudah betul apa belum. Ya, banyak ya. Jadi dalam menyimpan ini kemampuan yang harus Anda miliki adalah satu, menyimpan di dalam folder yang ditentukan. Kemudian yang kedua, menyimpan dengan nama file yang ditentukan. Nah, jadi saya juga memberi apa itu ya, pesan seandainya nanti ada tugas, latihan, bahkan ujian itu apa tuh dibutuhkan nama file yang sesuai ketentuan. Apa toh yang terjadi jika tidak sesuai tapi saya kirimnya gitu ya. Ya, mohon maaf, sangat dimungkinkan terjadi pengurangan poin pada kemampuan umum. Ya, jadi ada kemampuan umum, misalnya kalau Excel kemampuan umum dulu itu file, kemudian isinya, formatnya itu kemampuan umum. Kemudian ada isinya mungkin aritmatika dasar itu poin sendiri juga. Jadi tetap akan mengurangi poin ya. Bisa jadi kalau agak parah itu ya namanya cuma apa itu ya pengurangannya lebih banyak gitu ya. Jadi semestinya diisinya A ya kemungkinan turun menjadi A minus gitu ya. Itu sebagai awal agar menjadi perhatian Anda dan tentunya jangan hanya di mata kuliah saya gitu ya, mata kuliah ini tapi juga mata kuliah yang lain. Kita belajar disiplin ya. Oke ya, ada disiplin itu termasuk apa ya? Komit juga ya. Kalau di PK kan peduli, komit dan antusias. Antusias itu rajin, kalau peduli itu ya peduli itu peduli ada tugas, ada pesan, ada diminta jadi ketua, apapun itu, wah itu poin pedulinya tinggi gitu ya. Kalau komit ya, komit itu ada disiplin di situ, ada tepat waktu dan seterusnya. Jadi kalau nanti ada tugas kok ngeletek ya, ngeletek itu terlambat ya sedikit mungkin ada pengurangan poin ya, semakin parah ya semakin banyak pengurangannya. Seperti itu namanya adalah komitmennya kurang. Jadi yang dinilai komitmennya dulu ya, bukan terlambatnya. Terlambat kalau bisa diterima kan ya oke, tapi kan ada komitmen. Bahkan kalau di dalam informasi, karena kita komputer dan penyedia informasi, apa itu informasi yang terlambat sama dengan informasi sampah ya. Itu kalau nggak percaya cari bukunya yang bilang itu ya. Ya oke. Save dulu ya. Cerita terus ya. Nah, ini sudah yaitu kemampuan pertama apa tadi? Kemampuan pertama Anda bisa menyimpan. Menyimpan dengan ketentuan ada folder ya, dan nama file yang ditentukan. Jadi tidak sembarang menyimpan ya. Oke. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ini namanya boleh dikatakan workbook boleh gitu ya, atau worksheet ya, oke lah itu apapun ya, halaman ya boleh. Nah, di bawah itu ada sheet ya, oke. Di dalam Excel ini bisa banyak sheet ya. Mungkin kalau satu sedikit, dua wah agak banyak, belum banyak ya. Mungkin bisa sampai 10 20 ya, itu kalau nanti terjadi di lapangan mungkin akan seperti itu. Jadi kemampuan kedua adalah Anda bisa menambah sheet ya, saya tulis ya di situ biar bisa terbaca ya. Menambah sheet, kemudian memberi nama sheet ya.
ya, pengoperasian bisa mewarnai tab color ya. Nah, bisa warna kuning ya. Nanti nggak kelihatan kalau ada sheet tambahan baru kelihatan ya. Oke, yang ini dulu menambah sheet bisa di plus ya. Ini ada plus atau ada nggak new sheet itu? Kalau ada ya pakai. Saya biasanya cari yang tercepat ya. Oke, kalau nggak ada ya ada biasanya di atas ya, apapun dicari ya. Oh, ada ya. Oke, saya pakai plus dulu aja ya. Mungkin di insert ya juga bisa. Mana ya? Nggak nemu ya. Ya, nggak masalah ya. Yang penting cara cepatnya ya nanti kalau Anda ketemu oke lah. Tapi yang paling Anda sukai yang lebih cepat yang mana ya? Mungkin ada cara ya kalau pakai misalnya apa ya? Insert. Mungkin ini saya perkecil sih ya ini ya. Sehingga kadang nggak terbaca semua ya. Misalnya di home itu ada gitu ya misalnya HP dan seterusnya. Nah itu kalau misalnya saya pakai di sini itu harus klik satu. Nah ini ada di atas ini kayaknya. Ah, nah dapat nih. Ini adalah new malah new dokumen ya. Beda ya dengan sheet ya. Oke lah. Kalau new dokumen itu apa ya file baru ya. Ya, oke. Baik, kalau pokoknya nanti ditambah, kalau perlu ditambah pelajaran ya, cara membuat sheet baru. Ya. Klik kanan nggak muncul ya tadi ya. Iya, itu nggak ada. Kalau ada ya, oh ini mungkin insert. Ya, iya betul. Kalau insertnya, oke. Jadi ada ini ya. Klik kanan, insert, yuk ketemu ya. Ya, ini ada worksheet, ya, tapi new sheet ya. Tapi kan satu klik. Anda bisa tambahkan ya misalnya. Saya hitung klik ya. Satu, dua, nah itu geser tidak hitung. Tiga, nah itu empat. Baru dapat sheet. Ya. Tapi kalau di sini satu kali saja cukup ya. Satu kali. Nah, jadilah itu mengapa saya biasanya memilih cara yang tercepat gitu ya. Terus terang sih ya, terus terang ya. Kalau soal rumus, isinya bagaimana, kemudian eh, membuat file bahkan apa itu kalau untuk saya sendiri sih ya itu tidak bisa mengawang itu ya. Mengawang itu dihafal ke bahasa Jawa itu ya. Kalau tidak paham Jawa ya oke ya. Bahasa Jawa dihafal ke derminil gitu ya. Derminil itu dihafal ke itu menghafal sampai apa itu berulang-ulang gitu ya sampai teringat gitu ya. Nah, kalau saya sih modelnya bukan seperti itu. Karena semakin banyak kita menggunakan komputer, itu semakin banyak apa itu ya? Hal yang harus kita mungkin kita pahami step-stepnya, langkah-langkahnya sehingga semakin banyak kalau ngafalnya semakin tidak akan mencukupi apa itu isi dari otak kita itu nggak akan mencukupi sehingga malah akan membuat pusing kita sendiri. Tapi yang sangat perlu dipahami saya pesan yaitu langkah dasarnya. Langkah dasar itu kan bisa berubah ya nanti. Nah, oke, mungkin di tulisan lain saya itu ada akan memunculkan menggunakan Excel bukan di Microsoft tapi di apa itu? Kalau Anda pernah lihat di Google Sheet ya terus terang nggak ada ya dulu saya mempelajari atau diajari Google Sheet tapi wok ada gitu ya kita bisa mempelajarinya langsung di Google Sheet gitu ya. Nah kita kan berbekal stepnya oh ini kalau membuat file ini kalau membuat sheet ini bisa jadi di sana nggak ada bisa jadi ada yang hal yang baru bahkan di sana. Oke, ini membuat sheet oke ya. Nantinya dari berbagai cara silahkan, tapi kemampuan dasarnya adalah menambahkan sheet. Ya, oke, sudah. Sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah kedua, yang paling penting adalah mengubah nama sheet. Mengubah ya, bukan merubah ya, ada bahasa Indonesia-nya. Ini apa tadi? Rename nggak ada ya? Oh, ada. Tapi ya itu satu, ya cari kan, rename. Intinya sama ya.
Kalau saya biasanya double klik langsung, tik tik, ya, tik tik, ya, saya bunyikan apa ini mouse-nya ya, tik tik, ya, tik tik. Nah, misalnya kita beri nama data, gitu. Kemudian ini misalnya saya beri nama apa ya, karena akuntansi ya pakai jurnal aja ya, ya oke, tik tik. Nah, ini laporan. Oke, nah mungkin eh, sip dan sebagainya ini mungkin nggak usah dikumpulkan aja ya. Nah, tapi di periode-periode latihan berikutnya tentu saya akan melihat apakah Anda sudah bisa membuat sheet, memberi nama sheet atau tidak. Ya. Kalau nanti sheetnya tidak eh, bernama sesuai ketentuan, poinnya minus. Bukan suka mengurangi ya, suka potong gitu ya. Bukan maksudnya bukan itu. Tetapi bahwa itu kan berarti ada kemampuan dasar di situ ya. Ya masakan, orang masakan, masakan ya. Yang rajin, yang kan butuh ketelitian ya tadi apa komitmen ya, komit, antusias untuk belajar dan mengerjakan soal kok sama dengan yang effortnya ya dibilang tinggi si A daripada si B. Masuk si B dapat poin A, ya mestinya dapat hanya B plus. Ya itu istilahnya begitu ya. Jadi dipahami sebagai ini adalah media belajar, ya toh. Bukan karena tukang potongnya tadi ya. Ya, ya oke lah. Nah selanjutnya setelah mengenali sheet kita akan mengenali apa? Oke, yang paling saya buka di dua ya. Mohon maaf, ini sudah terlewat. Yang kedua kita mengenali apa itu namanya sebenarnya kalau di apa itu sel ya. Ya, sel atau bahasa Indonesia SEL ya, sel. Tapi bukan sel penjara ya. Nah, penjara memang kotak ya sebenarnya karena di dalam kotak yang terbatas disebut sel ya. Oke, adalah kita perlu mengetahui baris dan kolom. Pertemuan baris kolom itu disebut apa? Sel tadi ya. Ya, oke. Ini harus dipahami karena jangan sampai keliru ya. Baris itu satu, dua, tiga dan seterusnya sampai ya kalau Anda apa ya kontrol panah bawah sampai enggak sampai paling akhir tuh berapa tuh jutaan ya 1 juta lebih mungkin ya ya ini ya toh nolnya ya 1 juta sekian ya. Saya pakai apa tadi kontrol dan anak panah bawah ya kalau saya pulangkan kontrol anak panah atas. Ini kan berhenti ketika ada data sih sebenarnya nah, itu kontrol anak panah ya itu. Nah kontrol anak panah kan berhenti di terakhir langsung bawah ya itu kontrol anak panah apa tuh ya saya tulis ya oke ada ya CTRL ya bagi yang awam atau yang belum terbiasa CTRL itu keyboard kontrol ya dicari CTRL plus plus itu artinya bareng ya tidak harus bareng gitu ya kontrol tekan dulu ya kemudian ditekan terus jangan ditekan lepas ya nah itu terus di artinya saya ulang ya kontrol ditekan terus jangan dilepas terus panah bawah kalau ini nggak bisa karena masuk ke rumus ya oke raw ya raw itu susahnya begitu atau ya nanti dicek ya bahasa Inggrisnya ya nah, mungkin ya betul nah oke ya nah tadi ya saya praktekkan kontrol ditekan panah saya tekan tekannya tidak dilepas kalau panahnya dilepas ya ya nanti dicoba sampai bener ya caranya nyoba bagaimana ya oke itu karena mengecek baris ya tadi ya nah ada pengoperasian baris itu biasanya nih klik nah kalau untuk menambahkan insert itu nanti ya ada insert atau mungkin klik kanan ini kalau saya hapus saja ya klik kanan klik ini ada tanda panahnya beda ya oke klik itu berarti memilih baris ya kalau saya klik kanan kemudian delete
Nah, itu fungsinya kita memahami daripada baris. Tentu banyak kegunaan lainnya untuk memahami itu ya, tapi tidak saya jelaskan, waktunya terbatas. Oke, sama ya, kalau kita mungkin saya blok ya sampai bawah ya, nanti kalau ini pilihannya sampai bawah ya, kalau klik di sini sampai habis. Nah, kalau butuh terbatas ya cukup di blok ya, klik tahan ya. Ini juga berlaku untuk baris, jadi klik, saya tahan, geser, nah, ngeblokkan. Sama ya. Ya, jadi ada kalau kolom itu kolom A ini disebut kolom B, kolom C, kolom D. Nah, agar dipelajari lagi apabila Anda belum memahami saat saya bercerita ini. Mungkin videonya diputar lagi jika perlu searching apa itu maksudnya kolom di dalam Excel ya. Nah, tugas saya tidak menjelaskan secara lengkap karena impossible ya, menjelaskan short detailnya sampai lengkap itu mission impossible ya. Keterbatasan aku dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah juga Anda harus belajar mandiri. Nah, oke ya, ini cara mengoperasikannya nanti bisa dicari di YouTube macam-macam ya, atau di blog boleh. Tapi ya oke lah, kalau masih cuma untuk belajar boleh lah blog-blog ya. Kalau untuk karya ilmiah tidak boleh ya. Oke, kemudian kita kenali, nah, tadi ada kita ini kalau ini pas 7 ya. Ya, oke. Tapi kalau di Excel, kenapa kok saya tadi baris dulu ya? Karena di dalam database itu biasanya baris dulu, row baru kolom. Ya, ini tambahan bagi yang sudah pernah dengan database apa itu akses dan sebagainya ya. Kalau belum nggak usah dipikir ya. Nah, di Excel itu kalau mengidentifikasi adalah kolom dulu baru baris. Jadi ini saya lihat kolom D ya. Kalau di database tadi baris dulu ya. Kok D. Nah, kolom D, kemudian kalau ini saya akan buat di sini ya nanti. Nah, ini barisnya berapa? Nah, gitu ya. 7. Maka jadilah sel namanya D7. Itu beda ya, D7. Tapi bukan di sini ya. Kalau ini berapa tuh? G ya. Giga ya, 7. Ya. Nah, ini fungsinya bisa nanti untuk rumus. Ya, kalau kita ngambil, ya, misalnya rumus itu diawali dengan sama dengan saya klik D. Ya, ya keluarkan nilainya, nilainya di D. Kalau saya copy ke kanan sama hasilnya ya. Ya, karena ini akan, ya kalau saya double klik, ya mengarah ke situ ya. Kosong ya di sini. Oke, nggak masalah. Oke, jadi ininya kan kita bisa mengambil suatu sel ya. Kalau ini 7 ditambah 7, angka itu ya 7 ditambah 7. Ya, ini sudah rumus dasar ya. Iya, rumus dasar yang paling dasar sekali ya. Saya plus 7. Jadi ini ada F9, ya, ini ada F9 ditambah E7. Nah, kita enter sama dengan ya, keluarlah hasil 14 ya, segede ini. Nah, begitulah pengoperasian daripada Excel secara dasar ya. Jadi pengenalan dasar mengenai file, kemudian sheet, kemudian baris dan kolom. Kemudian ini ada tadi pembuktian sebenarnya. Ini bukan pembuktian kalau pengoperasian baris dan kolom itu sangat dibutuhkan pemahamannya. Oke, sementara itu dulu ya. Dipelajari dulu pengenalan awal ini. Oh, tadi ada ya, sebenarnya apa itu? Di dalam materi ada penggabungan dan seterusnya ya. Oh iya ya, dicoba lah. Misalnya ini rata tengah ya, kayak gitu harus diajarkan toh. Ya, 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 ditunjukkan aja ya. Ya, kalau merger ini potong gulung ya. Artinya apa ini? Oke, ini digabung gitu ya, oke lah. Tapi ini delik itu. Iya, kalau lebar nanti ini nggak masuk ya. Lebar lebar masuk nggak itu? Oh ya masuk. Nah, mungkin di tempat Anda di mana ya? Kalau ini yang ada di home sih punya saya. Tapi dicari ya namanya merger. Ya.
tengah, itu pinggir, atas. Nah, oke ya. Saya kecilkan lagi ya. Oke, ada tebal, miring. Nah, itu semuanya kan ya perlu terpecah semua ya. Nah, kolom. Kolom itu bisa membuat ini. Nah, apa tuh namanya? Garisnya semua atau tidak. Ya, kemudian ini bisa diberi apa tuh packet apa ya namanya? Oh, fill color ya. Bisa itu misalnya nomor, nama, nilai dan seterusnya. Oke ya. Nanti kira-kira itu. Tapi juga bisa nanti grid line-nya dihilangkan sehingga nih garis-garis yang tidak nampak itu bisa. Saya sangat suka kalau dalam hal penyajian informasi sih ya. Kalau belum kan nggak, wih, hilang. Saya cuma mau view grid line itu biar kelihatan ya. Gimana ya itu ya kalau di tempat Anda ya, nanti dicari ya. View. Nah, kalau punya saya di view. Kelihatan tuh itu view. Grid line-nya saya hilangkan. Nah, bersih ya MS Word. Jadi yang kelihatan adalah garis yang memang ditujukan untuk ditampilkan. Itu adalah dari grid line. Sekarang nggak tahu di mana karena ini menyusut ya. Iya, oh hilang, punya saya hilang Pak. Anu, perintahnya hilang ya, segera lapor polisi. Ya, hilang kayak berita kehilangan. Wih, tertawa sendiri ya, ini dibikin videonya. Sayangnya orangnya nggak kelihatan ya. Ya, kalau mohon maaf mungkin orangnya jarang kelihatan ya. Kalau kelihatan mungkin nambah kuota ya, karena apa itu bitsnya akan menjadi lebih besar. Ini kenapa saya perkecil ya tampilannya biar ngirit ya, ngirit kuota Anda gitu ya. Kalau saya sih ya tinggal beli ya, uangnya ada, saya nggak pegang uang tapi tinggal beli ya lewat Tokopedia, tidak bayar ya, bayarnya belakangan bisa gitu ya. Nah, oke. Nah, itu maksud saya kira-kira kenapa saya juga tidak tampil, itu maksud saya seperti itu. Mungkin suatu saat akan tampil tapi akan sangat jarang ya. Karena itu akan screen-nya besar, kemudian saya akan tampil di situ, itu kira-kira gampangnya hitungannya begini. Kalau saya biasa seperti ini itu di YouTube saya upload itu aslinya itu hasilnya sekitar 500 mega, ya, bikin video 500 mega, kemudian saya konversi menjadi sekitar 50 mega ya, ya 50 mega. 50 mega itu di-upload ke YouTube gitu ya kalau saya. Kalau enggak ya di Google Drive. Nanti tergantung ya. Ya karena ini saya ceritakan karena Anda kan baru pertama kali ikut kuliah saya ya. Kemudian kalau itu ada orangnya, kemudian ada screen yang full itu bisa jadi mentahnya 1 giga, kemudian saya harus upload atau menjadi video itu 100 mega. Nah, kan kacek banyak ya. Nah, kalau tampilan Anda kan bisa diperkecil, misalnya dari kalau pas view YouTube itu saya kalau lihat misalnya ambil 144 ya, 144 apa itu ya? Megapiksel atau apa ya? Piksel gitu ya. Atau MBP ya. Ya, saya lupa. 144 di eh, di atasnya itu berapa? 24 berapa gitu ya. Nah, itu lebih besar. Kalau 360 besar lagi, kalau 720 atau berapa itu besar lagi, kalau 1000 besar lagi. Ya, kalau mau ngirit kuota ya diperkecil 144 aja. Kalau saya begitu. Cuma sayang kalau 144 itu teksnya tidak jelas, blur gitu ya. Nah, tapi ya tergantung kuota Anda lah ya, dan kecepatan internet. Ya, kuota saya banyak itu ya, dapat bonus misalnya itu sampai 90 giga tapi nggak pernah terpakai untuk belajar ya YouTube-nya. Kalau YouTube lain lagi pulsanya. Ya, oke. Nah, kira-kira itu dan cerita singkat saya, semoga ada yang bermanfaat ya. Saya pelan-pelan ya. Ya kalau kita streaming apa ini eh, di Zoom atau di Google Meet ya, mungkin saya pakai Google Meet karena waktunya lama ya. Itu oke ya. Ini materi bisa dilihat tidak hanya di jam perkuliahan tapi juga jam lainnya. Oke, baik. Terima kasih.